Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Sekarang kita akan bicara tentang, kalau kemarin kita ngomong tentang perilaku kelompok di dalam organisasi, sekarang kita akan ngomong tentang perilaku siapa? Perilaku kelompok dalam organisasi. Siapa itu? Kelompok itu adalah kumpulan dari eh, individu di dalam organisasi. Baik, saya akan mulai share-nya. Bentar, buka-buka saudara. Oke. Ya, main. Dia sedang berpikir. Saya suruh main dulu. Oke. Ya, ingat ya, sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak akan berhenti sebagai sendiri individu. Dia akan instingnya, dia akan mencari pasangan, dicari orang lain. Dia akan cari kelompok. Karena apa? Sebagaimana Maslow bilang, setelah kebutuhan fisiologisnya beres, kebutuhan keamanannya beres, maka apa yang kemudian? Dia butuh kebutuhan sosial. Apa? Dia butuh kebutuhan untuk berinteraksi. Nah, sesi ini kita akan bicara tentang bagaimana individu-individu tersebut bertransformasi, berkelola, sehingga mereka membentuk kelompok. Oke, mari kita lihat. Ada teori pembentukan kelompok namanya teori propinquity. Dia bicara adalah kelompok terbentuk itu karena adanya kedekatan di dalam ruang. Dia ada bersama orang-orang dalam waktu tertentu. Ya. Contohnya, kalau naik angkot dekat itu bisa ngomong bisa enggak tuh. Ya, masih berpikir sendiri. Tapi begitu Anda naik bis antar kota, uang lama, 18 jam gak ada kerjaan, maka secara insting Anda akan mulai berbicara. Nah itu kalau diterus-terusin, ya, lama-lama membentuk kelompok. Itu bisa dilihat ya, lihat aja kalau di kelas, kalau dia apa namanya terus-menerus berdekatan, lama-lama dia jadi kelompok. Orang akan cenderung untuk berkelompok-kelompok. Dan yang menarik adalah mereka akan cenderung berkelompok sesuai dengan yang sefrekuensi dengan mereka. Ya, bahasa Inggrisnya itu apa? Birds of feather flocks together. Orang itu dikumpulkan dengan kawanannya yang sekufu, yang sederajat, yang senasib, yang sefrekuensi. Begitu? Ya, santai aja. Kalau Anda mikir terlalu lama nanti bisa botak kayak saya gundul, rontok gara-gara mikirin teori pembentukan kelompok. Oke, itu teori propinquity. Kemudian ada teori lagi yang mengatakan humans itu berdasarkan aktivitasnya. Begitu mereka, mungkin orangnya jauh ya, tapi mereka beraktivitas bersama terus menerus. Maka mereka akan dipaksa dalam aktivitas itu. Pertama dia ngerjain sendiri apa yang ditugasin dia sendiri. Lama-lama karena ada kedekatan, tadi ada ruang, kalau ruang itu kayak di sekolah, kelas, tempat statis. Aktivitas ini bisa statis, bisa dinamis, tapi cenderung ke arah dinamis. Mengerjakan sesuatu bersama, maka akan terjadi interaksi. Begitu interaksi, maka mereka mempunyai kohesi. Kohesinya ini lama-lama akan ada sentimen-sentimen yang ditularkan. Kedekatan emosional menjadi terjadi, ikatan atau bonding, psychological bonding itu terjadi. Makanya mereka semakin sering melakukan kegiatan, semakin sering, semakin banyak interaksinya, mereka lama-lama akan merasa bahwa ini adalah kami. Saya adalah, ya ini semua ini adalah kami. Mereka mulai berpikir dalam satu kelompok. Ya. Saling berinteraksi dan akhirnya mereka membentuk identitas mereka sendiri. Nah, ada lagi teori yang mengatakan teori keseimbangan dan pertukaran. Dia mengatakan bahwa orang akan bounding, mulai berinteraksi, tanda petik mulai cocok, kalau ada kesamaan. Relatif mereka punya persamaan yang lebih besar dibandingkan perbedaan.
Kesamaan apa? Terhadap sesuatu. Ya. Baik itu tujuan, baik itu reaksi. Begitu mereka punya kesamaan, mereka merasa bonding itu tercapai. Nah, kalau teori pertukaran, dia ngomongnya adalah berdasarkan interaksi yang gue beli, lo jual, gue beli. Ya, jadi mereka saling memberikan manfaat. Begitu saling memberikan manfaat, maka mereka kemudian menjadi dekat dan terafiliasi. Kenapa? Karena eh, ada gunanya dia buat gue. Ada gunanya saya buat dia. Ini membuat terjadi eh, mereka menjadi semakin erat. Kenapa? Ketergantungan jadinya. Karena apa? Pertukaran itu tadi. Anda jual, saya beli. Saya jual, Anda beli. Saya minta ini, Anda berikan. Saya punya ini, Anda minta. Ya, begitu ya. Timbal balik, maka mereka kemudian menjadi ketergantungan, punya daya tarik menarik dan terafiliasi di antara orang-orang tersebut. Oke, berikutnya. Nah, nah, di dalam pembentukan kelompok itu ada beberapa alasan yang bisa diambil. Salah satu alasan praktisnya adalah satu, kalau kita berkelompok itu kita bisa membentuk skala ekonomis. Artinya kalau cuman sendirian dia akan produktivitasnya tertentu. Tapi begitu bersama dengan orang-orang yang dikelompokkan tadi, maka mereka membentuk keuntungan ekonomis. Sebenarnya itu kita sebut sebagai skala ekonomis. Kadang-kadang kita nyebutnya juga sebagai sinergi. Apa? Satu tambah satu tidak sama dengan dua. Satu tambah satu bisa jadi tiga, bisa jadi empat. Satu orang mengerjakan, hasilnya biasanya satu, ditambahkan satu orang. Kalau mereka bekerja sama, itu hasilnya bisa lebih dari dua, bisa tiga, empat, atau lima. Ya, itu makanya orang akan membentuk kelompok karena ada kepraktisan. Contoh, kalau Anda bikin project, Anda engineers ya, engineers itu nanti mau nggak mau Anda bilang, masa iya saya mesti ngerjakan adminnya segala macam. Maka Anda akan cari orang admin. Anda bisa ngerjakan admin, tapi akan menjadi lebih produktif kalau Anda mengerjakan di engineering. Admin juga begitu. Ya. Maka nanti Anda akan ngomong, kalau di dalam ekonomi itu adalah teori apa, keunggulan komparatif namanya. Ya. Bukan keunggulan absolut, tapi keunggulan komparatif. Silakan Anda cari itu di makroekonomi, keunggulan komparatif. Kemudian, kalau mereka bersatu dalam kelompok, mereka cenderung akan mempunyai keamanan secara fisik maupun psikologis. Kenapa? Kalau satu orang berdiri sendiri, dia lebih rentan untuk menghadapi gempuran dari luar. Tapi kalau bareng, bisa ditangani bareng. Ya. Itu dimulai dari zaman dahulu, kalau dia sendiri, dia harus berjaga semalaman suntuk. Tapi kalau dia berkelompok, maka bisa dibagi. Sebagian jaga, yang lainnya tidur. Diganti. Demikian juga di dalam kegiatan mereka di dunia modern. Mereka membentuk supaya apa? Mereka lebih tahan terhadap tekanan, mereka lebih kuat menghadapi diskriminasi, mereka lebih dalam satu suara untuk menghadapi mana pihak lain yang kira-kira mau memperlakukan mereka secara tidak layak. Nah, mereka bisa melakukan perlawanan dan sebagainya. Nah, kemudian uh, ini adalah bagian dari, ingat ya, Maslow, fisiologis, keamanan. Orang akan butuh untuk bersosialisasi. Mereka mau nggak mau tetap akan berkelompok karena mereka butuh bersosialisasi. Ya, itu adalah insting dasar dari manusia. Makanya kita mesti lihat kalau orang sudah ini, kita tinggal lihat perusahaan gimana, tinggal dibikin aja. Gimana cara mereka bersosialisasi? Oh gimana caranya? Gampang, bikinin kelompok futsal, bikinin klub lari, ya, bikinin klub sepeda, bikinin macam-macam. Ya. Kenapa? Supaya mereka bersosialisasi.
Itu di alasan praktisnya. Kenapa orang melakukan pembentukan uh, kelompok? Nah, di dalam kelompok itu sendiri, itu mesti ada karakteristik dasar baru disebut kelompok. Apa itu? Itu harus terdiri dari setidaknya 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang bukan kelompok, itu individu. Tapi begitu 2 orang atau lebih, maka itu disebut kelompok. Kemudian 2 orang ini apa? 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang, apa? Belum tentu kelompok sebelum mereka mempunyai interaksi. Ya. Contoh, 2 orang, ada 80 orang itu di stasiun kereta Manggarai, itu bukan kelompok. Kenapa? Mereka tidak punya interaksi, hidupnya sendiri-sendiri, mikirnya sendiri-sendiri, geraknya sendiri-sendiri. Tapi mereka berinteraksi, upamanya, ini gimana kok keretanya telat ya, kemudian mereka ngomong-ngomong, mulai ada interaksi, dan setelah itu mereka mengidentifikasi diri sebagai apa? Sebagai pelanggan, penumpang kereta api. Identifikasi itu tadi, bagian dari kelompok besar tadi, maka itu disebut kelompok. Bagian dari orang-orang banyak tadi, itu disebut kelompok. Tatkala mereka lebih dari 2 atau lebih berinteraksi, terus kemudian mempunyai identifikasi, membentuk satu identifikasi diri. Apa? Contohnya tadi, kelompok pengguna kereta yang telat. Itu sudah menjadi kelompok. Jadi kalau Anda mau bikin kelompok, ingat itu tadi cara. Nah, bagaimana kalau menurut para ahli? Seperti biasa, di dalam tradisi akademik, sebelum kita ngomong segala macam, nomor satu kita adalah ngomong, yang kita omongin ini apa, definisinya apa, menurut siapa. Jadi kita nggak boleh bikin definisi sendiri. Kalau di dalam tradisi akademik, kita harus berdasarkan teori siapa. Kalau Anda mau menyanggah, Anda harus menyanggah dengan teori baru, hipotesa baru. Tentu saja dengan metode maupun bukti-bukti baru. Jadi nggak bisa main, saya menemukan nggak ada. Saya memperbaiki ini, menyempurnakan, ya ada. Ya, itu tradisi akademis. Nah, kelompok menurut ahli itu ada beberapa ya. Contoh sih Pak Gito nih, Pak Gito Sudarmo bilang, kelompok itu 2 orang lebih kumpul, interaktif, kemudian saling tergantung. Jadi bukan cuma interaksi, tapi harus ada saling tergantungan. Untuk apa? Mencapai tujuan tertentu. Tujuannya harus ada yang sama. Ya, perkara masing-masing punya agenda sendiri-sendiri nggak apa-apa. Tapi ada salah satu agendanya yang mereka bersama-sama mau melakukan mencapai sesuatu. Itu adalah kelompok. Kalau Paman Indra Wijaya bilang gini, kelompok itu adalah pengaruh dari satu organisasi. Ya. Udah ada dulu nih organisasinya. Terus kemudian dia memberikan pengaruh pada perilaku orang-orangnya, dan orang-orang itu memberikan pengaruh pada perilaku organisasi. Itu baru disebut kelompok menurut Pak Indra Wijaya. Jadi Pak Gito ini ngomong tentang sesuatu yang lebih luas, sementara begitu masuk ke organisasi yang kita pakai kelompok menurut organisasi, kita pakainya Pak Indra Wijaya. Kok Pak ya? Tadi saya sebut apa? Paman Indra Wijaya. Bukan begitu, Kakak? Oke, ini adalah 4 ciri yang menjadi ciri utama dari kelompok. Ya. Pertama, tentu saja mereka harus punya tujuan bersama. Kalau nggak punya tujuan bersama, itu cuma gerombolan. Ya ketemu, tapi yang satu mau ke sana, satu mau ke sana, satu mau ke sana, mau ke sana. Tidak terjadi kerjasama, interaksi kerjasama. Nggak jadi. Maka tatkala ciri utama kelompok, selain tadi 2 orang lebih, terus kemudian interaksi, mereka punya tujuan bersama. Ya. Kemudian tentu saja ada interaksi di antara mereka. Setelah itu mereka melakukan pengorganisasian. Dia bikin siapa? Dia bikin pembagiannya. Contoh, kenapa ada struktur status? Kalau udah gerombolan itu, maka mesti ada yang namanya pemimpin. Oke, ya. Setelah itu, oh ternyata ruwet. Pemimpin ada lagi koordinator pemimpin di atasnya atau koordinator pemimpin di bawahnya. Ya. Maka mulailah mereka membuat struktur, dan dari struktur itu kelihatan mana yang level paling bawah, ada supervisor, ada manajer, ada senior manager,
ada general manager, ada director. Itu adalah struktur status. Nah, setelah itu, setelah ngomong, maka mereka akan membentuk satu norma atau nilai yang membedakan dengan kelompok yang lain. Ya. Jadi mereka punya semacam untuk membuat kohesi dalam, maka mereka membuat norma atau nilai yang disepakati dan harus ditaati oleh para anggota kelompok tersebut. Oke, nah, itu 4 ciri utama ya. Nah, bentuk-bentuk kelompok kita mulai melihat ya, mulai dari asalnya, terus kemudian bentuknya. Sosiolog itu melihat ada beberapa bentuk, tipe dan bentuk kelompok. Pertama, ada yang namanya kelompok primer, primary group. Dia itu adalah punya keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai respon yang sama atas nilai dari para anggotanya. Ya. Jadi kayak kompak selalu lah. Contoh-contoh, keluarga atau kolega, ya mahasiswa, dia punya ikatan emosional yang kuat. Saya nggak tahu, tapi kalau mahasiswa zaman saya dulu, ikatannya kuat. Kenapa? Karena biasa diperlakukan semaunya sendiri. Dosen-dosen zaman saya dulu itu lebih lebih bebas lagi dari sekarang. Jadi mahasiswa itu bisa aja cuman dibilang paling tinggi mahasiswa itu cuman boleh dapat B. Kenapa? A itu untuk Gusti Allah. Wah, udah kacau tuh. Jadi zaman saya dulu dapat C itu, wah udah sip gitu udah ya. Tapi zaman sekarang dapat C itu kecelakaan. Nah, kenapa? Ternyata nilainya berubah. Nilai di kelompok tersebut yang sekarang dan zaman dulu. Nah ini yang kita lihat ya. Dia punya ikatan yang kuat dan kompak. Ya, ada loyalitas, ada pengertian, kebersamaan, dan mereka saling mengoreksi, menerima nilai yang sama. Nilai apa? Nilai-nilai etika, moral, dan perilaku. Ada lagi kelompok formal. Kelompok formal ini bedanya adalah yang tadi itu bisa sengaja, bisa nggak sengaja. Kalau yang formal itu sengaja nih. Ya. Dia bikin dulu, terus habis itu dia bikin pembagian tugasnya. Orang bisa keluar masuk, tapi dia ada tugasnya. Apa itu? Dia bikin struktur, dia bikin tupoksi. Apa itu tupoksi? Tugas pokok fungsi dari tiap titik tersebut. Mereka punya job descriptions. Ya contohnya itu ya ada komite, panitia, unit kerja, divisi, bagian. Itu adalah kelompok formal. Cirinya apa? Ada struktur organisasinya, ada pembagian tugasnya. Tupoksi, ada job description. Ada juga kelompok informal. Kelompok informal itu dia tidak dibentuk secara sengaja. Pelan-pelan, pelan, terus saling ketemu, ya, saling mengatur dirinya sendiri. Yang menarik adalah tidak ada ukurannya kamu anggota, kamu enggak ada. Jadi seolah-olah ya ngumpul gitu, ya, sering nongkrong ya itu jadi kelompok. Kalau dia udah lama nggak nongkrong ya nggak dianggap kelompok. Tapi kalau balik lagi anggap kelompok. Ya. Itu prinsipnya adalah dia dibentuk secara tidak sengaja dan biasanya tidak ada strukturnya. Tapi mereka punya apa namanya kegiatan tertentu, nilai-nilai yang sama, values yang sama. Umpamanya apa? Orang suka nongkrong atau apa? Eh, lari di GBK atau orang naik sepeda, sepeda sport gitu ya. Kadang-kadang kalau Anda lihat kalau di Car Free Day, orang kalau sama yang sesama naik sepeda, goeser itu dia kak apa namanya ngasih ngasih klakson, ngasih bel, ding 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 ding, karena mereka merasa sebagai satu kesatuan informal. Kalau berhenti mereka akan ngobrol. Kenapa? Dia diikat oleh hobi, diikat oleh nilai yang sama. Apa itu? Hobi bersepeda. Oke? Nah, ada yang terbuka dan tertutup gampang. Kalau terbuka itu siapa aja boleh masuk lah. Yes. Nggak ada syarat ketentuan yang ketat. Tapi kalau tertutup, nggak bisa nih. Harus melalui seleksi, harus melalui rekomendasi, ada prasyarat segala macam, segala macam. Ya,
Ada beberapa kelompok eksklusif yang anggotanya tidak terbuka. Anggotanya umpamanya hanya undangan, by invitations only. Ada, ya. Ada juga yang harus berasal dari alumni perguruan tinggi tertentu. Itu sebenarnya tertutup juga. Orang lain nggak bisa masuk yang bukan alumni situ. Itu contohnya ya, terbuka dan tertutup. Bagaimana dengan faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi atau kinerja dari satu kelompok? Yang pertama, ada nggak strategi organisasi? Strategi organisasi ini akan membuat kelompok menjadi punya arahan apa yang dia kerjakan masing-masing untuk saling berinteraksi mencapai tujuan yang jauh di depan. Kemudian tentu saja ada struktur wewenangnya, ada aturannya, ada pembagian tugasnya, ada yang ini mengawasi ini bertanggung jawab pada apa, ini boleh punya anak buah berapa dan sebagainya. Di dalam merangkum semua itu mereka harus punya tata aturan. Bukan cuma norma dan nilai, karena norma dan nilai itu tidak tertulis. Mereka harus punya norma nilai yang lebih ketat yang namanya peraturan. Ditulis. Nah, peraturan itu biasanya jelas yang diatur, kemudian ada sanksinya. Nah, itu baru peraturan. Tentu saja tertulis. Ya. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi. Nah, kalau yang berikutnya apa? Tentu saja harus ada sumber daya. Apa itu? Adanya bukan cuma orangnya aja, tapi ada hal-hal lain yang diberikan. Umpamanya fasilitas, umpamanya permesinan, umpamanya permodalan. Untuk mereka mencapai tujuannya di dalam berinteraksi bekerja tadi. Ya. Kemudian ada proses seleksi. Kenapa? Karena mereka sudah punya pembagian tugas, ada wewenang, maka mereka butuh orang-orang yang tepat untuk menempati posisi-posisi di dalam struktur organisasi itu. Karena perlu orang yang tepat, maka mau nggak boleh sembarangan dong. Adalah dibuat seleksi. Karena seleksi, artinya tidak semua orang bisa masuk semaunya dan dituntut untuk melakukan sesuatu. Ingat ya, job description-nya, tugas pokok fungsi atau tupoksi, maka ya harus dikasih imbalan. Imbalannya apa? Nanti kita lihat. Imbalan itu orang bilangnya gaji, tapi saya nyebutnya dan SDM selalu nyebutnya remunerasi. Yaitu apa? Gaji, tunjangan, dan lain-lain yang diberikan kepada anggota kelompok dalam hal ini karyawan. Ya. Ingat ya, imbalan ya, remunerasi tidak selalu dengan gaji. Masih ingat dengan Maslow piramida? Ada orang-orang yang cukup dikasih penghargaan, cukup dikasih kesempatan berekspresi. Itu bisa jadi imbalan untuk mereka. Oke, banyak dosen itu yang kalau ada ngomong gajinya, wah, sama ongkosnya aja dia balapan tuh, gede-gedean ongkosnya kayaknya. Tapi tatkala dia diberi kesempatan mengajar, dia diberi kesempatan untuk berekspresi, ya, terus mendapat status sebagai dosen, itu udah bagian dari imbalan. Oke? Nah, bagaimana faktor eksternal lain? Nah, mereka juga harus bikin yang namanya budaya organisasi. Ingat ya, kalau peraturan itu tertulis dan ada sanksinya kalau dilanggar. Kalau budaya, enggak. Ya, cuma diminta dengan sangat untuk mengikuti. Kalau dia langgar, sanksinya apa? Biasanya sanksinya adalah sanksi sosial. Tentu saja harus ada satu lingkungan fisik yang bisa memadai. Kalau berkumpul ya tentu saja nggak di lapangan dong, kecuali itu kelompok main bola. Tapi kalau kita kayak mau mengerjakan sekarang taruna aja ya dia butuh ruang. Setidaknya nggak kehujanan. Ya itu contohnya, dia perlu ruangan yang tertata. Ada sarana lingkungan fisik yang bisa menaungi kelompok tersebut dalam beraktivitas. Oke, berikutnya masih ada kan ya? Oh, masih ada. Nah,
Nah, di internal sendiri, faktor yang bisa mempengaruhi prestasi kelompok itu adalah kemampuan individu-individu yang ada di dalam itu tadi. Oleh karena itu, kelompok tadi, kenapa tadi kita sebut mesti ada seleksi, kan harus ada kemampuan dari tiap individunya. Sehingga tidak terlalu jomplang di dalam kelompok itu tadi. Dan pada waktu selain kemampuan, karakteristiknya juga kepribadiannya itu juga harus sesuai. Harus fit and proper. Ya. Contohnya, tidak tidak bisa seorang sanguin yang kita tahu ngomong sedang ngomong itu ditaruh di finance. Oh nggak bisa, di akunting, oh nggak bisa. Kacau itu. Nanti dia ngomong kemana-mana. Tapi juga tidak bisa seorang melankolik yang sangat teliti ditaruh di penjualan. Wah kacau itu. Apa pada waktu presentasi dia nggak ngomong. Cuma dikasih kertas. Ini Pak silakan dibaca. Ini silakan. Wah kacau ini. Presentasinya jadi istilahnya cuma kebatinan. Apa dibatin aja kagak dia omongin. Nah, maka karakteristik kepribadian ini kalau misalnya tahu mendukung ditaruh di tempat-tempat yang sesuai dengan optimalisasi atas kepribadian. Jadi pembentukan kelompok tersebut itu tadi ada beberapa teori alasan praktisnya. Nah, untuk membentuk prestasi kelompok tersebut kita mesti lihat tadi ada faktor eksternal, ada faktor internal. Kalau kita sudah bisa tahu ini, maka kita bisa mengelola kelompok ini secara lebih efektif. Harapannya seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Oh, saya lupa karena ini tidak ada pemirsanya. Maka segala pertanyaan bisa disampaikan ke e-learning kita atau WA group kita. Terima kasih. Eh, tetap semangat, jaga kesehatan, dan satu lagi, jangan lupa bahagia. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.